Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Handini, NIM 21102007, Prodi Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintah, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji. Dosen pengampu Pak Sahril Budiman, SSOS MPM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang collaborative governance. Latar belakang pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkai aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi serangkai aspek pengambilan keputusan, implementasi, sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholder bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan. Collaborative governance menetapkan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan, membuat persetujuan bersama dengan berbagai kekuatan. Pengertian collaborative governance muncul di era paradigma governance di mana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal. Collaborative governance merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Collaborative governance merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab collaborative governance menciptakan kepemilikan bersama terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepahaman di antara peran aktor tersebut. Collaborative governance berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan collaborative government, juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan collaborative government muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Proses collaborative government, peneliti memiliki teori proses kolaborasi dari Emerson Nabati karena melihat komponen yang komprehensif dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Teori proses kolaborasi atau
Collaborative government regime menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara sebelum mengarah pada dampak utama serta adaptasi terhadap dampak sementara. 1. Strategi kolaborasi dan peran kepemimpinan dalam collaborative government. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami perubahan substansi sebagai akibat dari kebijakan otonomi daerah yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Dipastikan bahwa perubahan tersebut akan berdampak tidak hanya pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada perubahan kebijakan pembangunan daerah, termasuk pengelola dan pemanfaatan sumber daya. Pada hakikatnya, otonomi daerah mengacu pada kemampuan suatu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsanya sendiri berdasarkan tujuan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3 pilar memainkan peran penting dalam pembangunan daerah, negara atau pemerintah, investor atau sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. A. Strategi kepemimpinan sektor publik. Setidaknya ada 5 taktik yang harus diterapkan, yakni seorang pemimpin publik harus berpikir dan bertindak luas, terus belajar berpikir integral, menyusun strategi dan memecahkan masalah, serta berkonsentrasi total. Koordinasi dalam penyampaian pesan. Misalnya adalah praktik yang ditunjukkan oleh pejabat publik di bidang manajemen komunikasi. Pertama adalah tepat untuk berkomunikasi, pesan yang informasikan oleh pemahaman menyeluruh tentang sejarah, tingkat pendidikan, dan penjabat pemerintah, baik di dalam maupun di luar organisasi pemerintahan. Kedua, membangun dan memelihara sistem komunikasi dan terbuka. Menangani materi media yang dibutuhkan oleh staf dan memberikan umpan balik hanyalah beberapa dari tugas yang akan diberikan. B. Berperan kepemimpinan sektor publik. Kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tidak dapat dipisahkan dari kualitas pemimpinnya. Penting untuk memiliki organisasi kepemimpinan swasta dan publik. Pentingnya seorang pemimpin adalah karena kemampuan untuk menentukan arah di mana organisasi ingin melakukan perjalanan untuk mencapai berbagai tujuan. Individu dan kelompok kerja dalam organisasi yang mereka awasi dapat memperoleh manfaat dari jasa mediator yang ahli dalam resolusinya konflik. Ketiga, integrator yang logis dan objektif dalam pendekatan mereka dipanggil untuk bertindak. Poin keempat adalah penggunaan komunikator yang komponen serta representasi organisasi terhadap pihak ketiga. Dua, pentingnya kepemimpinan dalam tata kelola kolaboratif. Kepemimpinan dalam mengambil berbagai bentuk tergantung pada kepribadian pemimpin dan kebutuhan perusahaan. Untuk pemimpin pemula, membangun gaya kepentingan yang efektif sejak
dini dapat membantu mendorong efisiensi bagi pekerja dan memastikan semua orang di tim memenuhi tujuan mereka. Kepemimpinan kolaboratif adalah salah satu gaya yang perlu dipertimbangkan ketika memikirkan tentang bagaimana Anda ingin memimpin tim atau departemen Anda. Kesimpulannya, dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Peran penting dalam kepemimpinan sektor publik antara lain, seorang pemimpin harus mampu menentukan arah organisasi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, menjadi integrator yang logis dan objektif, serta menjadi seorang komunikator yang efektif. Adapun strategi kepemimpinan sektor publik adalah bahwa seorang pemimpin harus mengkoordinasikan dan mengintegrasikan komponen organisasi yang dipimpinnya sehingga mereka dapat bertindak secara keseluruhan dalam satu komando. Kedua, kolaborasi pemerintahan daerah dapat berkembang dan berjalan dengan baik dengan adanya peran aktif dan strategi seorang pemimpin yang lahir dari proses yang benar dimulai sejak rekrutmen pegawai dengan tanpa praktek-praktek yang akan merugikan negara, misalnya suap, yang sehingga mengakibatkan seorang pegawai melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya. Seperti seorang pegawai negeri, seorang karyawan di perusahaan, seorang dokter. Demikian presentasi materi saya ucapkan terima kasih. Baik itu yang hasilnya